Guys, ini siapa guys? Ambil dulu aja gambarnya. Kenalan yuk. Assalamualaikum Mbak. Bapak siapa? Ibu boleh jalan dulu. Kamera. Oke. Besoknya basket Bu. Pak Prabowo pesan apa aja kepada Ibu? Oh iya, pertama Ibu menyampaikan terima kasih untuk kepercayaan dari Bapak Prabowo kepada saya untuk membantu beserta di dalam kabinet beliau. Rencananya mengisi kabinet apa Bu? Mengisi menteri apa? Spesifik. Belum bisa kami sampaikan nanti setelah. Tapi tadi ada diskusi tapi soal yang dikasih ke Ibu dari Pak Prabowo itu apa Bu? Iya. Ada PR khusus nggak nantinya? Iya, saya posisi saya saat ini sebagai pejabat gubernur Provinsi Papua Tengah. Jadi sekali lagi kami menyampaikan apresiasi untuk Bapak Presiden dari Papua bisa mempercayakan kami. Ya tentunya ada tugas-tugas lain lah yang nanti akan Bapak Presiden percayakan kepada kami untuk. Ini pertama kalinya Ibu bertemu dengan Prabowo, apa sebelumnya juga sudah ada pertemuan dan diskusi Bu? Baru pertama. Baru pertama. Iya, baru pertama. Isinya dong Bu. Ibu difokuskan untuk membangun Indonesia Timur apa sih? Nanti aja ya. Enggak enak. Di dalam banyak diskusi soal apa Bu? Ya. Pak Prabowo di dalam Oh ya, belum menyampaikan terima kasih juga sudah bisa bergabung dalam tim Bapak Prabowo, kabinet beliau untuk melakukan kerja-kerja yang akan ditugaskan pada kami. Awalnya gimana Bu bisa terpilih Ibu pada akhirnya? Saya belum tahu. kami juga dihubungi ya, Dihubunginya jam berapa Bu tadi Bu? Jam sama Mbak tadi jam 2 lah. Oh, Ya. makasih ya Bu. Terima kasih banyak. Ya. Sehat ya Ibu. Selamat Bu. Gimana nabrak? Munduran. Ibu tadi bahas apa? Tadi apa yang dibahas dalam oleh Pak Prabowo? Gimana? Ya, Apa aja yang dibahas? tadi saya diundang setengah jam lalu, jadi baru banget diundangnya, kemudian datang dan diskusi sedikit terkait tugas-tugas yang memang sudah menjadi bidang saya. Itu saja mungkin beliau mengajak kemudian memperkuat tim beliau. Kira-kira Menteri Pemberdayaan Perempuan apa gimana? Bidang saya lah pokoknya, nanti beliau yang akan umumkan. Kominfo ya Mbak? Nanti beliau yang umumkan, tapi kurang lebih nggak jauh-jauh dari bidang saya saat Bidang ini. sebagai jurnalis atau sebagai Di Komisi Ya. 1 Masih terketik? Ya, Masih terkait teman-teman, komisi Ibu nggak Bu? masih terkait komisi juga, masih terkait. Jadi, teman-teman, saya mohon nanti doanya, saya mohon dukungannya dari teman-teman media, karena tugasnya cukup, beliau tadi sampaikan ini tugas berat, ini salah satu fokus beliau, jadi saya mohon dukungan juga dari teman-teman media untuk nanti membantu. fokusnya apa sih Mbak? Fokusnya apa Mbak tadi yang disampaikan mungkin? Keamanan siber kah atau gimana? Fokusnya arahnya ke mana Mbak? Tadi yang disampaikan. Kita nanti tunggu beliau umumkan, tapi pada intinya bahwa ini bukan tugas yang mudah, jadi saya mohon dukungan dari semua, dan beliau juga tadi sebagai presiden terpilih yang insya Allah akan dilantik sebentar lagi mengatakan ini salah satu tugas kita sebagai negara yang cukup berat. Jadi sekali lagi saya mohon doa dan dukungan. Abang membahas soal PDNS juga. Abang membahas kebocoran data Mbak. Kebocoran data dan PDNS. Sukses ya Ibu. Sukses, tim selamat ya Mbak. Sehat-sehat ya Mbak. Enggak, saya baru dipanggil. Bu, tolong lihat kamera. Ya. Kamera Bu. Hari ini saya baru dipanggil oleh Pak Teddy untuk bertemu dengan Pak Presiden, Pak Prabowo. Ya, semoga saya bisa melayani masyarakat untuk kedepannya. Tapi untuk semuanya saya masih menunggu Pak Presiden yang mengumumkan. Tapi tadi pembahasan itu tentang apa Bu? Pembahasannya Ya, Beliau mungkin bukan beliau pesan apa? ya, maksudnya bersama-sama kita membantu ya untuk masyarakat, mungkin ibu-ibu, anak-anak
Jadi saya bilang iya siap Pak. Jadi untuk pengumuman ya nanti tunggu dari Pak Presiden. Berarti besok ke Hambalang dong Bu. Besok di Ibu disebutnya jadi wamen Bu, kemudian ada informasi yang hari ini dipanggil jadi calon menteri. Berarti ini Ibu jadi naik ya Bu dari calon wamen jadi calon menteri ya Bu? Nunggu dari Pak. Bu, mana sini Bu? Masih banyak yang lain. Tadi dapat penugasan atau ngobrol apa aja Bu sama Pak Prabowo? Saya dengan Pak Prabowo sudah beberapa kali ya, tentu saja briefing untuk keuangan negara APBN, karena selama beliau transisi dan pada saat kita menyiapkan APBN 2025 kan perlu untuk mendengar apa-apa saja yang memang menjadi prioritas dan arahan dari Presiden terpilih, Wapres terpilih. Jadi kami selalu konsultasi, kemudian kita juga berdiskusi mengenai berbagai langkah untuk memperkuat Kementerian Keuangan dan Keuangan Negara untuk bisa mendukung program-program beliau. Makanya berbagai arahan mengenai pengelolaan dari sisi penerimaan negara, pajak, bea cukai, PNBP, belanja negara untuk kementerian lembaga maupun untuk transfer ke daerah, dan juga berbagai investasi yang dilakukan itu perlu dioptimalkan, ditingkatkan kualitasnya, diyakinkan untuk efektivitasnya, terutama untuk manfaat kepada masyarakat. Beliau perhatian sangat kepada bagaimana dampak APBN kepada masyarakat. Itu menjadi tekanan beliau. Jadi kita diskusi cukup lama dan panjang ya selama ini dengan beliau, dan oleh karena itu pada saat untuk pembentukan kabinet beliau meminta saya untuk menjadi Menteri Keuangan kembali. Bu, kan penambahan nomenklatur ini tentu bakal merombak APBN juga ya. Itu dibahas juga nggak Bu tadi di dalam? Sebetulnya di dalam APBN itu beberapa antisipasi terhadap program-program dari Presiden, termasuk dari sisi line up kabinetnya. Itu sudah dilakukan. Kita akan membantu semaksimal mungkin untuk kementerian-kementerian yang mengalami perubahan untuk nomenklaturnya maupun dari sisi pembagian tugasnya, supaya mereka tidak membutuhkan waktu yang lama untuk bisa bekerja secara lebih efektif. Itu ya. Jadi Bu, BPN kita juga apakah antisipasi. Jadi itu Pak Prabowo bicara tentang Kementerian Keuangan sebagai satu kementerian. Bu, BPN apakah jadi dibentuk Bu? Badan Penerimaan Negara jadi dibentuk nggak Bu? Memang banyak yang dititip oleh Pak Prabowo. Bu, kamera Bu. Enggak juga, kita tetap, artinya diskusinya kan enggak cuman malam ini ya, jadi sudah beberapa kali diskusi. Jadi saya rasa yang disampaikan beliau tetap konsisten, jaga keuangan negara, jaga APBN, jaga Kementerian Keuangan, perkuat terutama dari sisi baik penerimaannya maupun dari belanjanya, serta berbagai langkah-langkah investasi dan penggunaan keuangan negara. Konsisten beliau selalu mengatakan begitu. Sampai Ibu sore hari ini. tadi memberikan jika ada kementerian baru untuk sisi penganggaran kira-kira butuh berapa lama Bu? Tadi kan seperti disebutkan. Ya nanti kita akan berhubungan dengan para menteri untuk bisa membantu semaksimal mungkin dari kami. Dari anggarannya, dari organisasinya, dari penunjukan pejabatnya, sehingga program-program yang akan dilakukan sehingga bisa jalan secara cepat. Bu, memastikan jadi Ibu kembali menerima. Ibu tadi Ibu berarti kembali menerima pemisahan Kementerian Penerimaan Negara. Enggak ada Ibu ya? Bu, jadi Kemenkeu masih satu Ibu ya? Iya, itu satu. jadi Ibu menerima. Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya. Karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.